Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota 6 orang. Di sini nama saya Muhammad Fikri Juliansyah, kemudian ada Muhammad Rehan, kemudian ada Ridho Baihaqi, Akmal Sadewo, Muhammad Agil, dan Farhan Ferdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi flowchart, yaitu Drawio dan Lucychart. Di sini Drawio akan dijelaskan oleh Iwa Baihaqi dan Farhan Ferdiana. Oke, di sini nama saya Ridho Baikanandar. Di sini saya bakal menjelaskan apa itu Drawio. Nah, yang pertama-tama itu kita harus mencari Drawio itu. Kita klik Drawio, habis itu kita pencet webnya, masuk. Nah, di sini tuh ada start dan download. Nah, dia itu bisa di-download juga aplikasinya. Terus kita ada bisa masuk juga lewat web. Nah, di sini kita bakal menjelaskan lewat web. Start. Nah, apa itu Drawio? Drawio itu alat untuk membuat diagram. Misalnya kita mau bikin diagram alur kerja, struktur organisasi, atau peta rencana. Dia juga bisa membuat flowchart. Semuanya bisa dilakukan di sini. Kita cukup buka lewat browser, nggak perlu install apa-apa, dan gratis. Hasilnya bisa disimpan di komputer atau di Google Drive. Intinya Drawio itu alat simpel yang bantu kita menjelaskan ide atau proses secara visual biar orang lain lebih gampang paham. Nah, di sini saya bakal menjelaskan dalam lagi bakal dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang aplikasi Draw.io ini. Nah, pertama-tama di sini ada Scratchpad. Nah, Scratchpad ini adalah area sementara di mana kamu bisa menarik dan menaruh bentuk-bentuk yang sedang dipertimbangkan untuk digunakan. Bayangkan seperti coret-coretan kecil sebelum kamu memutuskan menempatkannya di diagram utama. Nah, yang selanjutnya ada general. Nah, di general ini bentuk-bentuk dasar seperti kotak, lingkaran, segitiga, dan bentuk-bentuk geometri lainnya yang sering digunakan dalam berbagai jenis diagram. Selanjutnya ada Nah, singkatan dari miscellaneous atau berbagai-bagai biasanya berisi bentuk-bentuk yang lebih spesifik atau kurang umum yang digunakan, seperti cloud, atau bentuk-bentuk khusus untuk diagram tertentu. Nah, selanjutnya ada advanced. Nah, bentuk-bentuk yang lebih kompleks atau memiliki fitur-fitur tambahan seperti bentuk-bentuk dengan banyak port atau bentuk-bentuk yang bisa dikonfigurasi secara detail. Nah, di bawahnya advanced, di sini ada basic. Nah, basic ini sama seperti yang di atas, bentuk-bentuk yang paling dasar dan sederhana yang sering digunakan sebagai blok bangunan atau di diagram yang lebih kompleks. Dan di bawahnya basic ada arrows. Nah, arrows ini adalah berbagai jenis panah yang digunakan untuk menunjukkan hubungan atau aliran antara bentuk-bentuk dalam diagram. Nah, yang di bawahnya arrows itu ada entity relation. Entity relation ini bentuk-bentuk yang digunakan untuk membuat diagram entitas relasi yang sering digunakan untuk perancangan database. Nah, yang terakhir ini adalah UML. Nah, UML adalah bentuk-bentuk yang sesuai dengan standar Anvil Modeling atau disebut UML yang digunakan untuk menggunakan diagram sistem perangkat lunak. Nah, di sini gua bakal ngejelasin cara penggunaan dari Draw.io ini. Nah, di sini kan ada simbol-simbol, kita tinggal tarik-tarik aja, pencet, tarik. Nah, gimana sih cara munculin panahnya itu? Kita pencet diagram tersebut. Sini ada tanda panah, kita tarik tekan ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, itu bisa memunculkan tanda panah tersebut. Setelah kita sudah selesai dalam pembuatan flowchart, gimana sih cara save-nya? Nah, di atas sini ada namanya file. Tinggal kita pencet, habis itu kita save as. Nah, pada umumnya saat kita ingin save dokumen atau yang lain, tinggal ganti nama. Terus, tipe yang mau di-save apa? Pilih disimpan di mana, di sini bisa di Google Drive, di penyimpanan komputer kalian. Habis itu pencet save.
Selesai deh. Kan ngasih tahu kelebihan atau kekurangan dari Draw.io tersebut. Nah, kelebihan dari Draw.io tersebut, satu, mudah digunakan. Nah, yang kedua, fleksibel dan dapat disesuaikan. Nah, yang ketiga, tidak memerlukan instalasi perangkat lunak. Nah, yang keempat, dapat digunakan di berbagai perangkat, seperti di laptop, bisa di HP, atau di perangkat yang lain ada. Nah, sekarang kekurangannya. Kekurangan dari Draw.io tersebut di sini ada terbatas pada fitur-fitur dasar. Nah, yang kedua itu tidak sekuat perangkat lunak desain grafis profesional seperti Adobe Vision atau Lucidchart. Baik, terima kasih kepada Ridwa dan Farhan yang sudah menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi Draw.io. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu Lucidchart yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rehan dan Muhammad Agil. Dipersilakan. Baik, terima kasih Vicky Juliansyah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Lucidchart. Jadi pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah membuka aplikasi Lucidchart dari Google Chrome. Nah, setelah sudah buka, silakan Anda mengklik yang paling atas. Nah, dan setelah dibuka, Anda bisa memilih untuk login dengan akun Google atau akun yang lainnya. Nah, setelah itu Anda bisa langsung memakai aplikasi tersebut dan membuat diagram. Nah, setelah kalian membuat akun di sini, kalian bisa langsung menggunakan web atau aplikasi flowchart ini. Lucidchart ini sama halnya dengan Draw.io, yaitu pembuatan alur diagram atau flowchart juga. Namun, tentu saja banyak perbedaan yang sangat signifikan dalam kedua web tersebut. Yang pertama di sini bisa dilihat dalam tampilan Lucidchart sangat berbeda dengan tampilan Draw.io. Yang dimana Lucidchart ini memberikan desain yang lebih menarik dan gampang untuk newbie. Apalagi dia memberikan template-template yang bisa kalian pakai. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, di sini ada flowchart, ada diagram example, ada mind map, terus bisnis proses flow example dan lain-lain. Nah, di sini tinggal bisa dilihat. Atau kita punya template lain yang kita punya gitu, yang kita simpen. Nah, ini bisa dipasang di sini, bisa dipakai. Nah, selain mudah digunakan juga, Lucidchart juga mengembangkan aplikasinya dalam penggunaan AI. Jadi, kita dapat menggunakan AI dalam pembuatan flowchart yang sangat membantu. Oke, selanjutnya jika kalian ingin memulai pembuatan flowchartnya, kalian bisa langsung pencet new atau kalian bisa pencet template-template yang ada di sini. Di sini udah ada tuh template flowchart. Jadi ya langsung disediakan lah template-nya. Tapi di sini saya akan mulai dari new, dari kosong. Nah, setelah kita bikin blank diagram juga di sini langsung dikasih template-templatenya ya, yang mereka sediakan tuh banyak banget. Jadi sangat membantu loh untuk kita bagi newbie user juga, banyak banget di sini. Nah, bisa dilihat nih. Tuh. Tapi di sini saya nggak akan menggunainnya. Jadi saya bakal ngejelasin tata cara menggunakannya, gimana caranya, dan lain-lainnya. Nah, sama hal seperti Draw.io, dalam penggunaan itu kita tinggal tarik, tarik. Jadi sangat mudah jika memang kekecilan bisa dibesarkan. Nah, tampilannya juga lebih menarik dibanding Draw.io, karena yang tadi saya bilang developer dalam Lucidchart ini mengembangkan aplikasi atau web itu menggunakan AI, jadi bantu-bantuan AI, jadi tampilannya bisa semenarik ini. Nah, sama juga misalkan ingin membuat garis, tinggal ditarik doang. Nah, di sini lebih gampang, kalian tinggal tarik di sini, kalian bisa langsung milih. Misalkan di sini buat input, nah langsung nongol deh, langsung
menempel seperti itu. Dan kalian menulis namanya, misalkan print atau output atau input. Tuh ya, bisa dilihat di sini ada generate with AI. Nah, draw me flowchart for, mungkin saya bakal nyoba nih. Draw me flowchart, ini simple flowchart generate. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Ini menurut saya ini sangat membantu lah. Langsung keluar di sini template atau yang mereka berikan seperti ini. Nah, selanjutnya yang ada di atas ini. Di atas ini tuh sebenarnya nggak beda jauh sama Drawio. Ada file, ada edit, ada select, ada view, ada insert. Ya nggak beda jauh lah. Karena sama-sama pembuatan flowchart juga. Nah, selanjutnya saya di sini akan mencoba membuat flowchart di dalam aplikasi Lucidchart ini biar kalian tahu gimana cara pembuatannya. Tapi mungkin cepetin videonya dalam pembuatannya. Jadi silakan tonton. Nah, selesai nih saya dalam pembuatan flowchart ya. Seperti yang kalian lihat tadi, dalam pembuatan flowchart itu tidak terlalu sulit gitu. Masih mudah lah untuk kita untuk pengguna baru gitu. Seperti saya juga masih pengguna baru dalam pembuatan flowchart. Setelah kita selesai dalam membuat diagram atau flowchart ini, kita bisa langsung save-nya, yaitu pencet file, habis itu export. Nah, di sini banyak pilihannya, bisa PDF, bisa PNG, terus bisa juga transparan background. Jadi kalau misalnya dibutuhkan untuk transparan, tinggal pencet ini. Setelah kalian pencet PNG, kalian tinggal pencet download. Tuh, kalian bisa pilih quality-nya, terus cropnya, do not crop content, seperti ini. Habis itu pencet download. Lagi generating file, kita tunggu saja proses complete. Setelah itu tampilannya akan seperti ini jika sudah di-download. Jadi dia cuma download bagian ya yang diagram yang kalian buat, jadi nggak semua file yang di dalam Lucidchart itu ke download gitu. Soalnya gede banget kalau misalnya download dan bakal hasil gambarnya bakal kecil. Jadi flowchart yang saya bikin itu yaitu flowchart selection short. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang flowchart yang saya bikin ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Akmal Sadewo. Flowchart ini menggambarkan algoritma selection sort yang digunakan untuk mengurutkan elemen dalam sebuah array atau daftar secara terurut, misalnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut adalah penjelasan dari setiap langkah dalam flowchart. Yang pertama, start atau proses sorting dimulai. Inisialisasi indeks i sebagai 0 sama dengan indeks ii menunjukkan elemen array yang sedang diproses. Cek apakah ii kurang dari panjang array min 1. Jika ya, lanjutkan proses sorting. Jika tidak, algoritma selesai. Inisialisasi indeks terkecil min underscore index dengan ii. Asumsikan elemen pada indeks ii adalah elemen terkecil dalam sub array, mulai dari indeks ii. Iterasi elemen setelah ii. Perulangan dimulai dari indeks j sama dengan i plus 1j sama dengan i plus 1 hingga akhir array untuk mencari elemen terkecil. Cek apakah elemen pada indeks jj lebih kecil dari elemen pada min indeks min underscore index. Jika ya, perbarui min indeks min underscore index dengan jj karena elemen pada jj lebih kecil. Jika tidak, lanjutkan iterasi ke elemen berikutnya. Tukar elemen di ii dengan elemen di min indeks min underscore index. Setelah menemukan elemen terkecil, tukar posisi elemen tersebut dengan elemen pada indeks ii. Tambahkan ii sebesar 1. Lanjutkan
ke elemen berikutnya untuk mengulangi proses pada sub-array yang belum terurut. Selesai. Proses selesai ketika seluruh array telah diurutkan. Penjelasan algoritma ini bekerja dengan berbagai array menjadi dua bagian. Bagian yang sudah terurut dan bagian yang belum terurut. Pada setiap iterasi, algoritma mencari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, lalu menukarnya dengan elemen di awal bagian yang belum terurut. Kelebihan sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak efisien untuk data besar karena memiliki kompleksitas waktu. Nah, itu dia penjelasan tentang flowchart yang kita buat, yang tadi dijelaskan oleh Akmal Sadewo. Jadi itu saja tentang penjelasan kita tentang Drawio dan Lucidchart. Jadi aplikasi kedua tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terima kasih untuk yang menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.